لا نبي بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral akhwat rahmanillah wa yakunna jami'an. Pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari yang mulia ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita yang berbicara tentang topik-topik yang berkenaan dengan kewanitaan atau kaum muslimah. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk bersemangat mempelajari, mengamalkan serta mendakwahkan sunnah beliau, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita di dalam mengamalkan serta mendakwahkan sunnah tersebut. Para akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan hari ini sebenarnya telah diumumkan berbicara tentang berkenaan hukum seputar tentang menggunakan alat-alat kontrasepsi atau obat-obat dengan tujuan untuk menghalai kehamilan atau untuk menggugurkan. Nah, pembahasan ini akan kita bahas dalam beberapa pembagian insyaallah. Itu tentang hukum menggunakan obat atau pil dengan tujuan untuk menghalangi kehamilan ya atau untuk menggugurkan kandungan. Baik, ini yang akan kita bahas karena ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ataupun pembahasan-pembahasan yang berkenaan dengan hal ini di dalam kehidupan keseharian para kaum muslimah. Sehingga perlu mengerti tentang rincian pembahasan ini agar ketika mengambil keputusan melakukan sebuah tindakan berdasarkan ilmu serta tidak memiliki keraguan dan kewaswasan ketika mengambil sebuah keputusan tersebut. Tentu hal itu dapat kita alami bila sesuatu keputusan tersebut didasarkan kepada ilmu dan dalil serta penjelasan para ulama. Sehingga masalah tersebut tidak menjadi sebuah hal yang mengganjal dalam hati ketika kita mengambil sebuah sikap atau tindakan atau keputusan untuk melakukannya. Dan juga sekaligus untuk menghindari terjerumusnya kita kepada dosa yang mungkin akan membawa penyesalan sepanjang hidup kita, yang akan menghantui perjalanan hidup kita. Maka segala sesuatu yang kita lakukan hendaknya didahului dengan ilmu, ya, sehingga apa yang kita lakukan terhindar dari dosa dan juga terhindar dari efek negatif yang akan kita alami dalam keseharian kita di dunia ini maupun terhadap mental dan spiritual kita ataupun emosional kita. Karena tidak sedikit di antara wanita yang melakukan tindakan seperti ini, kadang-kadang was-was, merasa berdosa, merasa bersalah, atau ada pula yang berkali-kali melakukan sebuah tindakan yang tidak diizinkan dalam agama kita. Tentu dosa yang kita lakukan akan berefek kepada ketenangan jiwa kita di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari di muka bumi Allah ini. Akan selalu adanya rasa kewaswasan dalam hati, keraguan, ya, dan perasaan itu kadang-kadang mengganggu kekhusyuan dan ketenangan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini akan kita jelaskan bagi para wanita muslimah yang belum menikah, tentu ini sebagai pengetahuan yang layak untuk diketahui sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Bagi yang telah memiliki keluarga, tentu ini sebagai ilmu, ya, sebagai ilmu yang dapat memberikan pedoman, ya,
di dalam bersikap dan bertindak dalam mengambil keputusan dalam masalah ini, yaitu melakukan tindakan menggugurkan kandungan atau menunda kehamilan atau menghambat kehamilan, ya. Penulis di sini akan menjelaskan beberapa poin tersebut. Beliau memulai ungkapannya, aituhal mar'a, wahai para wanita, inna ba'dha minan nisa yatanawalna al-hububal liman'i nuzulil haid. Nah, ini juga berkenaan bukan hanya untuk hamil saja sebetulnya, yaitu boleh juga perkara masalah obat pil yang dapat menghalangi datangnya haid. Umpamanya dalam kasus ketika umroh atau haji atau bulan Ramadan, kadang-kadang ada pertanyaan demikian. Umpamanya musim haji, ya, jika kita tidak ikut dengan rombongan, tentu akan banyak sekali rangkaian ibadah hajinya yang tidak sempurna. Ya, mungkin akan terlambat dari tawaf. Kadang-kadang ketika tidak ikut tawaf bersama rombongan, merasa was-was, gimana saya nanti kalau sudah suci, siapa yang akan menemani saya, ya kan tuh. Kadang-kadang datang pertanyaan-pertanyaan begitu kan. Dan juga ketika umroh juga demikian. Ya, ketika dia berihram dalam keadaan haid, namun sampai di Mekah dia belum sempat untuk bertawaf, ya, dia tinggal di hotel sendirian. Ya, kadang-kadang datang pertanyaan dan keraguan-keraguan dirinya dan sah. Maka bolehkah nggak dia saat dia mau melaksanakan umroh dan dia dalam perhitungannya, di dalam prediksinya biasanya hari-hari haidnya adalah saat sedang melakukan umroh ini. Maka boleh nggak dia menggunakan pil atau obat untuk menunda kedatangan haidnya? Boleh nggak? Nah, gitu. Atau juga pertanyaan lain seperti tadi kita sebutkan, menunda kehamilan. Nah, menunda kehamilan ini juga banyak rincian. Menunda dalam artian untuk ada kepentingan kesehatan atau alasan apa, maka itu juga ada penjelasannya. Baik. Jadi kata beliau di sini, sebagian wanita menggunakan obat hubub, ini adalah pil kalau kita, ya, untuk mengundur haidnya atau untuk mencegah kehamilan, ya, mencegah kehamilan atau untuk menggugurkan kandungan. Wahada kama yali. Penjelasannya sebagaimana berikut. Penjelasannya sebagaimana berikut. Jadi di sini ada 3 bahasan, yaitu tentang menggunakan obat pil untuk menunda kehamilan atau ini untuk mencegah kehamilan atau untuk mencegah datangnya haid atau menunda kedatangan haid. Yang ketiga adalah untuk menggugurkan kandungan. Apa hukumnya ini? Baik. Yang pertama, yajuzu lil mar'ati an tatanawala ma yamna'u nuzul al-haid min al-hubub wa ghairiha idza kana dzalika la yadurru bi sihhatiha. Nah, itu syarat yang pertama. Dibolehkan bagi seorang wanita untuk mengkonsumsi hal yang dapat mencegah datangnya haid atau menunda kedatangan haid berupa pil dan lainnya apabila hal itu tidak mengganggu kesehatannya. Nah, tidak membawa efek yang buruk bagi kesehatannya. Ini untuk menunda haid, ya. Ini yang pertama nih. Dibolehkan menunda datangnya haid. Mungkin juga bisa kasus seorang wanita yang baru menikah, ya kan? Nah, pas jadwal pernikahan mungkin dalam waktu yang mendekati haid. Nah, gimana? Nah, sama seperti ini. Selama obat atau pil yang digunakan tidak merusak kesehatan, mengganggu kesehatannya. Ya, ini juga perlu diketahui oleh para wanita, ya. Mestinya jadwal-jadwal akad nikahnya harus perhatikan jadwal haid juga. Baik. Jadi dibolehkan bagi wanita untuk menggunakan sesuatu yang dapat menunda kedatangan haidnya, ya, baik berupa pil dan lainnya, apabila perbuatan itu atau resep atau pil tersebut tidak membahayakan kesehatannya. Tidak membahayakan kesehatannya. Kemudian yang kedua, wala yakunu sababan fi qat'in nasl, dan tidak berefek memutusnya terhambatnya keturunan, ya, membuat dia tidak punya keturunan. Ada obat umpamanya jika dikonsumsi akan mempengaruhi
reduksinya untuk kelancaran kehamilannya, mengganggu kelancaran kehamilannya, atau bahkan mungkin bisa menutup peluang untuk dia hamil, nah itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Maka demikian hal ini, seandainya dia menggunakan obat yang ya mendapat mencegah kedatangan haidnya, ya, pamtana'a, lalu setelah menggunakan obat itu memang haidnya tidak datang, maka dia berarti dalam keadaan suci. Nah, kalau seandainya wanita memang pergunakan tadi obat-obat yang untuk menunda kedatangan haid tadi, tidak membahayakan kesehatan, tidak berefek terputusnya mengganggu kehamilannya, atau berefek tertundanya putusnya jalan untuk kehamilan. Lalu dia menggunakan obat tersebut, kemudian memang terbukti efeknya dan haidnya tidak datang, maka di dalam kondisi itu dia wajib salat, wajib berpuasa, ya, boleh bertawaf dan lain semikian seperti wanita suci, ya, apa adanya, begitu ya, sedia kala. Jadi dia terkena hukum-hukum wanita yang tidak haid, ya, karena dia tadi menggunakan obat yang dapat mencegah kedatangan haid. Nah, ingat syaratnya tadi apa? Tidak membahayakan kesehatan, tidak mengganggu kelancaran kehamilannya, ya. Kemudian, ya, setelah memang dia mengkonsumsi obat tersebut dan memang haidnya berhenti, maka dia dapat melakukan semua ibadah seperti sedia kala saat dia keadaan suci atau di luar haid atau dalam keadaan tidak haid. Baik. Itu, ya, bila obat-obat tersebut demikian halnya. Yang kedua, nah, diharamkan atas wanita muslimah untuk mengkonsumsi, ya, dari pil atau selain jenisnya, atau sejenisnya yang membuat terputusnya tali keturunan selamanya. Nah, tidak boleh. Kalau ada obat yang akan baik itu obat tadi yang digunakan untuk menunda haid, atau obat untuk mencegah kehamilan, atau obat tadi untuk menggugurkan, jika itu berefek membuat terputusnya kehamilan untuk selamanya, ya, tidak bisa hamil selamanya, maka ini haram untuk digunakan. Nah, apa penjelasannya? Haram untuk digunakan. Nah, yaitu bila berefek apa? Mengganggu kelancaran kehamilannya yang mungkin bisa berefek tidak bisa hamil selama-lamanya. Maka obat yang berefek seperti ini haram untuk digunakan bagi wanita muslimah. Baik, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, amma istimalul hubub aw ghairiha. Ada menggunakan pil atau sejenisnya untuk mencegah kehamilan. Nah, taruh tadi apa? Berbicara tentang haid, sekarang kehamilan. Nah, apa alasannya? Fa in kana khaufa minal faqr, jika alasannya takut miskin atau karena miskin atau lain seperti itu yang serupa, ma innahu yahrumu kama yahrumu tahdidun nasab mutlaqan. Maka ini diharamkan, ya, sebenarnya diharamkan membatasi keturunan, ya, la li patratin, ya, membatasi keturunan tanpa ada batas tertentu. Jadi haram. Yaitu apa? Bila alasannya mengkonsumsi obat pencegah kehamilan itu adalah karena kefakiran, ya, atau membatasi keturunan yang seterusnya, ya, tanpa ada batas tertentu, maka itu adalah haram. Ya, menggunakan obat-obat sejenisnya yang mendapat menghambat kehamilan, menghalangi kehamilan, ya. Alasannya apa? Takut miskin atau karena miskin. Tidak boleh. Karena memang Allah SWT berfirman, wala taqtulu auladakum min imlaqin, yang kalian membunuh anak-anak kalian karena miskin,
dalam ayat lain wala taqtul auladakum khasyata imlaqin. Dalam ayat lain, janganlah kalian membunuh anak kalian ya karena takut miskin. Nah, jadi maka jika alasan kemiskinan tidak, karena boleh jadi malah dengan melahirkan anak itu kan setiap anak membawa rezeki dia, ya bukan membawa petaka kemiskinan. Dan ini sebetulnya pesimis yang berlebihan dari orang, ya kadang-kadang juga ada sebagian orang malah lebih optimisnya, malah ketika lahir anaknya ini sebenarnya itu rezekinya dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau pesimis takut miskin atau karena miskin, itu haram hukumnya melakukan pencegahan kehamilan atau melakukan pencegahan kehamilan untuk selama-lamanya. Ya, menutup kemungkinan untuk punya keturunan selama-lamanya itu haram hukumnya. Baik, jelas ya? Yang keempat, apabila menggunakan cara yang dapat mencegah kehamilan, baik itu dengan mengonsumsi jamu, mengonsumsi pil, mengonsumsi apa sejenisnya, karena alasan darurat. Nah, daruratnya dari sisi mananya? Antakunal mar'atu wiladatan tabi'iyah, di mana antakunal mar'atu la talidu wiladatan tabi'iyatan. Ketika wanita itu setiap melahirkan tidak biasa, yaitu melahirkan tidak dengan cara normal, tapi harus sesar. Nah, sehingga membebankan, ya, watatarru ma'aha ila ijra'i amaliyah, sehingga harus melakukan prasi, ya, prasi untuk mengeluarkan janinnya. Nah, itu alasannya. Yang daruratnya apa? Bila setiap melahirkan dia tidak melahirkan secara normal, tapi selalu dengan cara prasi, ya. Au kana ta'akhur hamal limaslahatin, atau dia menunda kehamilan untuk waktu tertentu saja. Ya, limaslahatin yaraha, adanya kemaslahatan yang dia lihat, ya, oleh kedua pasangan tersebut. Ya, menunda umpamanya karena alasan kondisi tertentu, ya, ada kemaslahatan, ya, maka menunda kehamilan tadi menggunakan obat-obatan untuk menunda kehamilan dengan alasan darurat tadi, dan alasan darurat, ya, yang darurat sifatnya seperti tadi dicontohkan, wanita itu melahirkan dengan cara tidak normal, tetapi selalu dengan melakukan sesar atau operasi, ya, atau adanya tujuan positif, menunda dalam waktu tertentu saja ini, ya. Nah, waktu tertentu saja yang dilihat oleh kedua pasangan. Fa inna dzalika jaizun wa la ba'sa bihi. Hal itu tidaklah dilarang, dibolehkan. Fa inna dzalika jaiz, dan itu dibolehkan, wa la ba'sa bihi, dan tidak dilarang, ya. Amal ma jaa min al-ahadits as-sahihah min jawazil al-azl. Yaitu dalilnya apa? Berdasarkan hadis-hadis yang mencerahkan masalah azal. Azal ini adalah cara orang-orang dahulu, baik di masa dia tentang Islam, bahkan Rasulullah sahabat menyebutkan kunna nazil, ya, fi adil Nabi SAW, dan bahwa mereka melakukan hal itu. Azal itu adalah ketika ejakulasi laki-laki datang, dia tidak menumpahkan maninya di dalam rahim wanita, tidak dalam kemaluannya, tapi dibuang di luar. Itu namanya azal. Nah, ini dibolehkan dengan tujuan kemaslahatan yang dilihat oleh kedua pasangan suami istri, dengan azal. Boleh. Ya. Apa alasan pemain diantaranya terlalu rapat anaknya, menyusahkan dia untuk mamanya mendidik anaknya pemainnya. Ya. Sehingga dia batasi 1 kali 2 tahun pemain. Dia lakukan azal tadi. Jadi ada yang cara alami untuk mengatasi membatasi
kehamilan itu, mengatur kehamilan itu dulu dengan cara azal itu. Tetapi Rasul menyebutkan jika Allah mentakdirkan anak pasti jadi gitu. Walaupun ditumpahkan di luar, ya. Itu pembahasan ini. Masalah dalam menggunakan obat-obatan untuk mencegah kehamilan jika itu merupakan suatu hal yang darurat, ya, demi kesehatan wanita tadi. Ya, jika dia hamil lagi, umpamanya dia akan mengalami kondisi begini, tentu hal itu sebenarnya dijelaskan dalam fatwa-fatwa para ulama harus berdasarkan keputusan dokter yang bijaksana, dokter yang dokter yang memang berilmu, dan sebagian ulama harus didapat dari 2 orang dokter sebagai keputusan itu. Nah, itu diantara penjelasan para ulama untuk membatasi kehamilan tadi jika alasan darurat. Jadi alasan darurat tadi dicontohkan di sini diantaranya adalah karena saat melahirkan tidak secara normal dan butuh sesar dan operasi, atau alasan maslahah yang dilihat oleh sang suami, ya, terhadap kelemahan kesehatan istrinya atau lain sebagainya. Nah, kedua pasangan ini melihat ada masalah menunda sementara saja, ya, tidak lama-lama, ya, sampai 10 tahun, 5 tahun, tidak demikian. Yang posisi sementara itu ya tidak 1 tahun ini mau diupayakan dulu karena baru melahirkan, istrinya lagi sedang keadaan kesehatan juga tidak normal, kemudian butuh mendidikan anak, kemudian juga kondisi lain dan sebagainya, maka ditunda umpamanya setelah berikutnya lagi hamil. Tapi dengan cara azal tadi juga boleh, atau menggunakan obat-obatan yang dengan syarat tidak membahayakan kesehatan perempuan tersebut, apalagi berefek mencegah hamil untuk selamanya. Ini nggak boleh. Yang kelima, idza sabatatid daruratu al-muhaqqaqah. Nah, itu bukan prasangka-prasangka. Apabila sudah ditetapkan adanya kondisi darurat yang dipastikan, ya, yang sudah pasti, fa inna qad yajuzu man'ul haml, maka boleh saja dibolehkan untuk mencegah kehamilan itu. Kalau memang sudah ada kepastian, ya, tentang bahaya yang diragukan, ya, secara medis. Nah, maka boleh mencegah kehamilan. Berdasarkan hadis Amr bin Yahya Al-Mazini dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala la darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Tidak boleh adanya bahaya dan tidak pula membahayakan. Ya, hindarilah bahaya dan membahayakan orang lain. Itulah pengertian hadis ini. La darar, tidak ada bahaya, artinya hindari bahaya, wala dirar, dan jangan melakukan hal yang membahayakan. Hindarilah bahaya dan hindari juga hal yang menimbulkan bahaya. Baik. Nah, kalau ada bahaya-bahaya memang yang sudah dipastikan oleh tim medis, ya, setelah diadakan pemeriksaan dan seterusnya, maka dibolehkan mencegah kehamilan. Baik. Yang keenam, lita'lam al-mar'atu an tanawala hubub man'in hamil wal 'azl la yamna'ani ma qaddara Allah khalqahu. Nah, juga ya ada yang sudah minum pil KB gitu ya, kamu tetap hamil, gimana itu? Atau yang sudah pasang alat kontrasepsi, ya, untuk mencegah kehamilan semacam kamu tetap hamil. Memang hendaklah setiap wanita atau seorang wanita mengetahui bahwa menggunakan obat-obat untuk mencegah kehamilan itu, ya, ataupun azal membuang sperma di luar tadi, tidak akan bisa mencegah, menghambat apa yang Allah takdirkan untuk diciptakan. Itu hanya sekedar ikhtiar saja. Maka juga jangan stres. Ya, sudah melakukan upaya-upaya lalu setelah hamil, Ustaz. Gimana? Ya, karena stres sudah berarti rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah kadang-kadang manusia ini selalu menginginkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, ya. Ketika dia tidak punya anak,
berupaya maksimal punya anak. Seketika dimudahkan punya anak, malah tidak ingin. Jadi memang begitulah manusia. Tidak ada yang membuat kepuasan di dunia ini sama bagi manusia itu. Ya selalu aja keluh kesah, selalu aja mengeluhkan ini dan ini. Padahal sebenarnya, ya jika dia menerima segala apa yang ditakdirkan Allah dengan baik, bersangka kepada Allah, dengan optimis kepada nikmat dan keberkahan dari Allah, ini insya Allah semuanya kebaikan yang dia rasakan. Belum dapat anak, kita tetap santai aja. Banyak juga di sahabiat para istri Nabi dan para sahabat-sahabat wanita yang tidak punya anak. Bahkan wanita yang paling mulia, Aisyah anha, istri Rasulullah SAW, tidak punya anak. Karena bukan syarat masuk surga harus punya anak. Yang penting bagi seseorang itu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah yang bertakwa. Punya anak, tidak punya anak, yang isinya ada bertakwa. Intinya di mana posisi kita bertakwa, ya sudah. Untuk jalan ke surga tidak harus punya anak yang soleh, banyak jadi cara-cara yang lain. Gitu. Jadi jangan selalu meratapi nasib. Ini yang kadang-kadang membawa manusia tadi menjadi drop dalam hidupnya gitu ya, keluh kesah, tidak pernah tenang dalam jiwanya. Maka banyaklah bersyukur. Syukuri setiap nikmat yang ada akan menimbulkan suatu kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan bahkan Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalian mau bersyukur, Allah akan tambah, kata Allah, nikmat. Ya, jika kalian bersyukur, Allah pasti tambah nikmat. Syukuri yang ada, jangan berkeluh kesah, jangan merasa Allah tidak sayang, merasa Allah tidak adil. Jangan sampai demikian ada dalam pemikiran seseorang. Ini bahaya sekali jika pemikiran itu, maka dia akan selalu hidupnya merasa terhimpit beban yang sangat berat, tapi coba dinikmati segala kondisi yang ada. Subhanallah. Ya, dalam keadaan bagaimanapun, kita memandang kepada Allah sebagai Rabb yang maha pengasih, yang maha penyayang, maha adil, ya, yang maha kaya. Tidak ada yang perlu kita keluh kesahkan. Dan selalulah melihat ya kepada orang yang lebih kurang dari kita akan banyak bersyukur. Salah satu teori agar cepat bersyukur adalah, dan mudah bersyukur adalah, selalu lihat orang yang jauh dari bawah kita kekurangannya. Oh, ada orang yang hidupnya terlunta-lunta. Ada orang diuji dari sisi kesehatan. Ada diuji dari fisik. Kita sehat. Ya kan? Banyak sekali kelebihan di mana Allah yang kita rasakan. Ya, maka oleh sebab itu dianjurkan agar membuat hati ini mudah bersyukur. Jangan berteman dengan orang-orang yang sangat mewah hidup. Ya, yang selalu kerjanya ke mall, mondar-mandir, sibuk dengan model, sibuk dengan gaya, ya, dan kalau itu yang ditonton, ini yang menyebabkan nih tontonan-tontonan banyaknya wanita yang otaknya pusing selalu untuk mencari duit dan duit, ingin dapat gaya begini dan begitu, karena yang selalu dibuka di media sosialnya apa? Model, ya kalau yang sudah keluarga, model jendela, model pintu, model gorden, model piring, model ini, model itu, semua sampai baju, sepatu semua diikutin, dilihat-lihat, di scroll terus ya. Lalu datang pikiran-pikiran ingin melihat kehidupan orang yang berglamor semacam. Ini yang membuat kita jarang bersyukur. Tidak tampak nikmat yang ada pada kita. Sehingga membuat dia malas untuk berimpak, malas untuk bersedekah. Padahal Allah sudah himpun buat dia nikmat yang luar biasa sebenarnya. Satu nikmat yang luar biasa adalah Allah tidak menjadikan dunia itu tujuan dari hidup kita. Tidak melihatkan dunia itu sesuatu yang besar dalam pandangan kita. Itu sudah nikmat yang luar biasa. Kita akan hidup dengan tenang, hidup dengan bersyukur, ya, dengan qanaah. Ini yang perlu kita bina dalam diri kita. Maka jangan selalu berkeluh kesah dalam hidup ini. Ya, nikmati apa yang ada. Bahwa dunia ini sementara. Ya, cukup diberikan rezeki bagi Allah untuk menyelesaikan kehidupan dunia. Alhamdulillah. Ya, justru yang harus kita pikirkan bagaimana kehidupan kita setelah mati ini yang perlu kita maksimalkan segala upaya dan daya kita. Agar kita bahagia di sana. Baik. Kemudian, ya, dita'lam al-mar'atu anna tanawul hubub mana. Ya, tadi kita sebutkan bahwa ketahuilah oleh seorang wanita bahwa sekalipun dia memakan obat-obatan, pil atau alat-alat menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan atau melakukan azal tadi. Azal adalah tadi kita sebutkan adalah ketika terjadi ejakulasi sang suami tidak menumpahkan spermanya dalam kemaluan istrinya tapi di luar. Maka hal itu tidak bisa dipastikan dapat mencegah kehamilan atau hal itu tidak bisa
dapat menolak apa yang Allah takdirkan ya untuk diciptakan Allah. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu. Anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang mendatangi Rasulullah SAW, mendatangi Rasulullah SAW. Faqala, inna li jariyatan hiya khadimun. Kata dia, saya punya budak perempuan dan dia yang melayani kami. Ya, wasaniyatuna. Ya, dialah yang selalu penghibur kami dan melayani kami. Wa ana atufu 'alaiha. Ya, dia menggauli budak-budaknya perempuan itu, ya, budak perempuannya. Wa ana akrahu an tahmila, tapi saya tidak ingin dia hamil. Dia gauli budak-budak perempuannya tapi dia tidak ingin hamil. Faqala, Rasul mengatakan, i'zil anha in syi'ta. Jadi i'zil anha tadi maksudnya melakukan azal. Tumpahkan spermanya di luar, ya. Jika engkau menginginkan hal demikian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa innahu sayatiha ma qaddara laha. Sesungguhnya akan datang kepadanya apa yang Allah takdir baginya. Ya, tapi tidak bisa menolak takdir itu artinya. Kalau Allah ingin mengenai, tetap dia punya anak. Walabithar rajul summa atahu. Kemudian sudah berlalu berapa waktu, ya kan? Ya ikutilah nasihat Rasulullah SAW tadi. Nah, datang lagi menemui Rasulullah SAW, resep, cara, teori yang diteorikan Rasulullah SAW kan dilakukannya. Itu melakukan azal tadi. Inna jarata qad habilat. Dia katakan kepada Rasulullah SAW bahwa budak perempuannya hamil. Maka Rasul menjawab, sallallahu alaihi wasallam menjawab, Rasulullah SAW menjawab, qad akhbartuka annahu sayatiha ma qaddara laha. Aku kan sudah beritahu kepada kamu bahwa tetap akan datang kepadanya apa yang Allah takdirkan untuknya. Kalau dia takdirkan punya anak, apapun upaya yang dilakukan, dia tetap punya anak ntar, gitu ya. Ya bisa saja terlambat ketika mau dibuang di luar, bisa bagaimana gitu. Ya Allah Maha Kuasa. Jadi bagaimana kehebatan seseorang hamba menghalangi sebuah takdir, ya tak mungkin. Ya, takdir kauniyah maksudnya. Maka itu yang dijelaskan dalam hadis ini bahwa melakukan upaya hal seperti itu tetap kembali kepada takdir. Ya. Apapun yang dilakukan kadang-kadang ya, namun Allah berkehendak lain tetap ya. Maka kita juga tidak perlu kecewa. Wah, harusnya ini adalah meyakini sesuatu yang baik bagi Allah. Wa asa an takhsha syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Boleh jadi kalian tidak suka sesuatu tetapi baik sebenarnya hakikatnya bagi kalian, atau kalian suka sesuatu tapi tidak baik akibatnya bagi kalian. Nah, hadis ini riwayat Imam Muslim. Juga berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Bani Mustalik. Kami ikut bersama Rasulullah SAW dalam perang Bani Mustalik, ya, ikut keluar, ikut menjadi pasukan bersama Rasulullah SAW, ya, pasukan bersama Rasulullah SAW dalam perang Bani Mustalik. Fa'asabna sabiyan, lalu mendapat tawanan perang, itu perempuan min sabil Arab, ya, dari tawanan orang Arab nih, bangsa Arab. Fashtahainan nisa, lalu kami menginginkan menggauli istri-istri mereka, rindu sudah untuk kepada istri-istri mereka, ya. Fashtahainan nisa, kami menginginkan istri-istri kami, maksud di sini fashtahainan nisa ingin wanita, maksudnya rindu, ya, terhadap istri-istri mereka. Wastaddat alainal uzbah, sehingga semakin lama rasanya menjomblo, ya, artinya dalam kondisi jauh dari istri tadi, semakin tidak mampu menahan, ya, keinginannya, ya, keinginan mereka. Wahbabnal azal, lalu kami melakukan azal, ya, wahbabnal azal, kami, ya, kami melakukan azal tadi sudah bukan definisi pengertiannya, ya. Fa'aradna an na'zila, maka kami ingin melakukan azal, ya, dia gawilah budak-budak perempuan tadi yang sudah dibagi, ya, lalu dia lakukan azal tadi. Nah,
Wa qulna na'zilu wa Rasulullah SAW baina adhurina qabla an nas'alahu. Jadi kata mereka telah melakukan azal, ya, dan Rasulullah SAW di tengah-tengah kami waktu itu, ya masih bersama kami lah maksudnya, ya masih hidup maksudnya di situ bersama sahabat ini, dan kami belum bertanya kepada beliau, kepada Rasulullah SAW, ya, dan kami sudah melakukan azal itu. Lalu setelah itu kami bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah SAW, itu maksudnya. Faqala ma'alaikum an taf'alu alla taf'alu. Ya, ma'alaikum alla taf'alu. Juga tidak ada kesalahan, ya, tidak apa-apa atas kalian jika kalian tidak melakukan. Ma min nafsatin kainatin, ya, kata Rasulullah SAW, tidak satu jiwa pun yang, ya, telah ditakdirkan tercipta sampai hari kiamat illa wahya kainatun, kecuali jiwa itu akan tetap diciptakan. Kalau sesuatu yang Allah sudah kehendaki untuk diciptakan, segala ketentuan sampai hari kiamat untuk terjadi, itu pasti terjadi, kata Rasulullah SAW. Maksud Rasulullah SAW bahwa azal itu tidak dapat menolak takdir yang memang Allah takdirkan. Itu hanya bagian dari upaya saja. Namun tetap, ya, kalau Allah berkehendak, tetap saja, ya, kegagalan, dan tetap istrinya tetap hamil, atau budak tetap hamil. Kenapa ini dijelaskan? Supaya dalam melakukan sebab-sebab itu tidak terputus dari tawakal kepada Allah. Bahwa segala sesuatunya tetap berdasarkan kehendak dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jika setelah melakukan sebab-sebab itu kita tidak berhasil, jangan sampai kecewa. Justru dipahami dengan hadis ini. Justru diterima dengan lapang dada, dan memang Allah sudah takdirkan. Ya. Jadi inilah persepsi seorang mukmin, bagaimana seorang mukmin menerima takdir, bagaimana ketika melakukan sebab-sebab, boleh, tidak masalah. Namun, ya, jangan terlalu bergantung, lalu membawakan depresi dan kemudian stres, ya, jangan demikian. Ya, karena yang namanya takdir diterima dengan kerelaan dan lapang dada, insya Allah membawa keberkahan. Ya, akan membawa kebaikan, karena Allah tidak akan memberikan sesuatu yang buruk untuk hambanya. Maka hidup kita harus, ya, optimis untuk arah ke depan yang lebih baik. Ya, kalaupun tetap dalam sebab dan tetap hamil, jangan berkeluh kesah. Karena ada kejadian tengah masyarakat kadang, ya, dia malah ketika marah pada anak-anak, dulu saya tidak menghendaki kamu lahir. Saya sudah berupaya, kamu tetap mau lahir, mau datang. Jangan sampai demikian. Marah kesal sama anak-anak, disebut kata-kata demikian, itu sangat menghujam sekali dalam hati seorang anak, ya, ketika dia, ya, orang tuanya kesal, lalu disampaikan bahwa dulu orang tuanya tidak menghendaki dia untuk lahir, lalu ketika kesal disampaikan kata-kata kalimat ini, ya, membuat kadang-kadang anak, ya, merasa orang tuanya tidak menginginkan keberadaannya, bahkan menimbulkan suatu perasaan depresi dan juga mengganggu jiwa seorang anak kadang-kadang. Nah, ini juga sikap yang harus diwaspadai dalam keluarga, ya, dalam ketika tidak berhasil melakukan sebab-sebab tadi, jangan sampai hal itu berkepanjangan membawa pikiran terus, sehingga sampai setelah anaknya lahir menjadi juga sesuatu kekesalan kepada anaknya, ketika anaknya bertingkah laku yang kurang baik atau menimbulkan suatu masalah dalam keluarga dan diberikan kata-kata demikian, itu cukup memukul mental seorang anak. Dikatakan dulu saya tidak mengendaki kamu lahir. Ya, jangan sampai kata-kata itu didengar oleh anak kita yang akan menyebabkan anak kita merasa sesuatu yang mengganjal dalam hatinya, membawa kekecewaan, merasa tidak dicintai oleh orang tuanya dan seterusnya. Nah, ini maksud dijelaskan pembahasan ini. Maka betapa indahnya ketika kita selalu belajar, mengetahui ilmu, ya, sehingga sikap dan tindak tanduk kita terlalu terkontrol, ya, selalu berada pada jalan yang rel yang benar, baik setelah kita melakukan sebab maupun setelah kita mendapatkan suatu yang sesuai dengan upaya yang kita inginkan, tapi kita tetap menerima dengan takdir dengan melapang dada. Inilah sikap seorang mukmin, ya. Tidak ada dalam istilahnya mereka kekecewaan, tetapi yang ada adalah kesyukuran selalu, kesabaran selalu, ya. Kemudian yang ketujuh di sini, i'lami ayatuhal muslimah. Ketahuilah para wanita muslimah, annaki mu'tamanatun ala khalqillah.
fi rahimik minal hamal fala taktamihi. Ya, wahai wanita hamil, engkau adalah memikul amanah ya terhadap ciptaan Allah yang Allah titipkan di dalam rahimmu. Ciptaan Allah yang titipkan dalam rahimmu. Maka janganlah engkau sembunyikan. Engkau sembunyikan. Ya. Berdasarkan firman Allah SWT, wala yahillahunna yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Ya. Tidaklah halal bagi wanita-wanita untuk menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan di dalam rahim mereka. In kunna yu'minna billah. Jika mereka itu adalah orang-orang beriman dengan Allah dan hari akhir, wa yaumil akhir. Wa bu'ulatuhunna ahqqu biradina fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk ya kembali kepada mereka ya jika mereka menginginkan kebaikan. Nah, ini maksudnya kasus nih. Jika terjadi perceraian lalu istrinya hamil pamannya, tapi dia sembunyikan kehamilannya biar dia bisa menikah lagi. Ini nggak boleh. Ya, karena iddahnya wanita hamil sampai melahirkan. Telah pernah kita bahas tentang iddah wanita ya, macam-macam iddah. Telah kita pernah bicarakan. Baik. Karena kalau dia baru hamil saja, tentu tidak kelihatan. Maka jangan sampai dia menyembunyikan hal itu, karena itu merupakan amanah insya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga dia harus menunggu sampai janinnya keluar lahir. Ya, nah termasuk dalam hal ini larangan ketika janin itu sudah di tiap ruh lebih dari 4 bulan digugurkan. Ini termasuk dari sisi itu nih, maksudnya di sini. Ya, digugurkan. Nah. Kemudian bagi wanita itu adalah seperti apa yang diwajibkan atas mereka untuk berbuat baik kepada suaminya, jadi berhak juga ma'ruf, walirijal alaihinna darajah, dan laki-laki itu memiliki kedudukan di atas istri mereka. Wallahu azizun hakim, Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Fala yajuzu isqatuhu. Nah, ini yang dimaksud. Tidak boleh menyembunyikan tadi, artinya dia gugurkan kandungannya. Bi ayyi wasilatin dzalika alam. Itu dengan cara apapun. Tidak boleh dia menggugurkan kandungannya. Nah, tadi sudah kita bahas pembahasan tentang haid, kemudian sudah bahas tentang masalah hamil. Sekarang kita akan bahas masalah menggugurkan kandungan. Nah, jangan sampai seorang wanita yang dicerai oleh suaminya, dia menggugurkan kandungan jika dia ditalak atau dicerai dalam keadaan hamil. Baik, ini yang dimaksud. Nah, penjelasan bagaimana? Nah, penjelasan la yuzu isqatul haml fi mukhtalifi marahilihi illa bi mubaririn syar'iyyin. Tidak boleh menggugurkan kandungan dalam semua masa umur kandungan. Marahil itu masa umur kandungan, fase-fase apa saja tidak boleh kecuali dengan adanya alasan yang dibolehkan dalam agama. Tidak boleh ya isqatul haml, menggugurkan kandungan dalam fase apapun saja, marahil apapun saja, ya masa umur kandungan berapa saja, kecuali adanya alasan yang dibolehkan dalam agama. Nah, itu yang pertama. Tidak boleh menggugurkan kandungan dalam usia berapa saja, kecuali ada alasan syar'inya. Baik. Yang kedua, apabila kandungan berumur 40 hari pertama, wa idu isqatahu, dan ia ingin menggugurkannya dalam masa ini, khaufa minal faqr, takut karena miskin, au khasyatu masaka fi tarbiyatil aulad, atau takut kesulitan dalam mendidik anak, au iktifaan bima ladaini zaujaini min aulad, atau dengan alasan sudah cukup merasa dengan anak-anak yang sudah ada, gitu ya. Anak yang sudah dimiliki, merasa cukup, kedua belah suami istri sudah merasa cukup memiliki anak yang cukup sudah dengan jumlah sekadar yang telah memiliki. Fala yajuzu dzalik. Tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun kandungannya masih berusia 40 hari pertama. Ingin menggugurkan dengan alasan apa? Takut miskin. Atau karena miskin. Ya. Atau takut susah mendidik anak-anak.
atau merasa sudah cukup punya anak, ya, hal itu tidak boleh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, idza kana al-hamlu 'alaqatan aw mudghatan wa rizqatuhu, apabila hamil tadi sudah menjadi segumpal darah atau segumpal daging, maka tidak boleh lagi digugurkan illa diboleh kecuali idza qararat al-lajnah at-tibbiyah al-mawthuqah, kecuali bila ada keputusan dari tim dokter yang dipercaya bahwa kelanjutan hamilnya membawa bahaya bagi ibunya. Nah, ini yang darar. Kalau yang kedua apa tadi? Walaupun umur hamilnya baru 40 hari yang pertama, tetap tidak boleh kalau alasannya sekedar takut miskin, karena miskin, takut susah mendidik anak, atau karena sudah cukup merasa dengan jumlah yang sudah ada. Tidak boleh. Yang ketiga, dibolehkan bila walaupun sudah menjadi alaqah atau mudghah, segumpal daging, segumpal darah atau segumpal daging, tidak boleh digugurkan kecuali apabila ada tim dokter yang terpercaya memberikan keputusan bahwa kehamilan dia akan membawa bahaya atau yang akibat fatal bagi ibunya. Bi'an yakhsha 'alaihi al-halak fi istimrarihi, itu ditakutkan ibunya akan mengalami bahaya besar jika dia tetap hamil. Maka fa innahu yajuzu isqatuhu idza lam yakun talafil khatar ila isqati. Boleh menggugurkannya bila memang tidak ada solusi lain. Memang tidak ada solusi lain kecuali dengan menggugurkan kandungannya. Nah, ini artinya adalah sangat sempit sekali pembolehannya, ya. Yaitu walaupun hamilnya sudah mudghah atau alaqah 80 hari atau 120 hari, ya. Ya, 30 hari, 40 hari, 40 hari, ya. 120 hari maksimal tadi. Dan kemudian ada tim dokter yang memberikan penjelasan bahwa kehamilan akan membawa bahaya besar bagi ibunya, dan tidak ada upaya lain kecuali dengan menggugurkan kandungannya, maka ini secara hal dikecualikan dan dibolehkan. Paham, ya? Yang keempat, tadi berapa itu? 80 berarti, ya. Alaqah, segumpal darah, mudghah, artinya 80 hari, ya. 80 hari. Yang keempat ini yang ke 120 hari. Tadi mudghah, alaqah. Alaqah, mudghah. Segumpal darah dan segumpal daging, ya. Baik. Yang keempat, apabila telah kehamilan melewati lebih dari 120 hari, ini qad madha al-haml, atau kehamilannya sudah berumur 120 hari, maka tidak boleh menggugurkannya kecuali ada keputusan jam'un, yaitu adanya sebagian besar dari dokter yang memiliki keahlian yang terpercaya bahwa anna baqa'al janin fi batni ummihi yusabbibu mautiha atau yusabbibu mauta, bahwa kehamilan ini, bahwa keberlangsungan adanya janin dalam perut ibunya akan membawa kematian ibunya. Ini bolehkan untuk digugurkan, dikecualikan. Bila sudah berumur 120 hari, kemudian jam'un, jadi jam'un itu banyak dokter yang memiliki keahlian yang terpercaya memutuskan bahwa kehamilan ini jika diteruskan akan menyebabkan orang tuanya meninggal, ya, membawa kematian bagi orang tuanya. Wa dzalika ba'da istinfadi kullil wasail. Hal itu sudah dilakukannya berbagai cara-cara untuk menolong kehidupan, ya,
tidak adalah jalan untuk mengobati, solusi lain lagi. Ya, cara untuk menyelamatkan kehidupan ibunya. Fajuzu isqatan fajuzu isqatuhu daf'an li'azamid dararaini. Nah, dibolehkan menggugurkannya untuk menghindari bahaya yang terbesar dari bahaya. Karena ada bahaya ini. Bahaya pertama menggugurkan janin yang sudah mungkin saya ditiupkan rohnya 120 hari. Karena setelah itu selain malak dalam hadis Mas'ud tersebut. Ya. Nah, 120 hari itu sudah ditiupkan kepadanya roh. Boleh nggak digugurkan ini? Sama sekali tidak boleh kecuali memang keputusan dari jam'un. Jam'un itu adalah jumlah besar daripada dokter yang ahli yang terpercaya mengatakan bahwa kehamilan ini membawa kematian ibunya. Nah, dan sudah dilakukan berbagai cara untuk mencari solusi, namun tidak ada solusi kecuali dengan menggugurkan kandungan tersebut. Nah, maka untuk menolak dua bahaya ini, apakah pilih orang tuanya meninggal atau janinnya yang dikeluarkan? Maka menolak bahaya yang lebih besar, maka dibolehkan menggugurkan janin yang telah berumur 120 hari tadi. Baik. Fatanabbahi ayatuhal mar'ah li hadhil ahkam. Wahai para wanita, hendaklah kalian perhatikan hukum-hukum ini. Wasiri ala maqarrahul ulama bidzalika. Hendaklah tetap berjalan di atas petunjuk apa yang telah ditetap oleh para ulama dalam hal ini. Ya, itulah perlu diperhatikan oleh seorang muslimah dalam masalah menunda haid, menggugurkan kandungan, ya, menunda kehamilan atau menggugurkan kandungan. Itulah beberapa penjelasan yang berkenaan dalam pembahasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas. Insyaallah pada jumpa akan datang kita akan bahas yaitu wanita dan kesedihannya. Ya, ini wanita dan kesedihannya. Demikian, jika ada pertanyaan silakan para admin untuk mengirim pertanyaan ke nomor yang biasa, ya, menerima pertanyaan. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak izin bertanya, saya termasuk yang tak kuat menahan sakit dan rasa sakit ketika hamil melahirkan karena fisik tergolong lemah dan saya menunda memiliki anak kedua tanpa disadari hampir 14 tahun dan kini baru terasa menyesal karena menunda dalam waktu yang lama. Pertanyaan yang saya, berdosakah saya menunda dalam waktu yang lama dan bagaimana memberi pengertian kepada anak tunggal kami agar nanti bisa menerima kehadiran adiknya? Karena anak saya tak pengen punya adik lagi. Mohon nasihat Ustadz dan bimbingannya. Baik, tentu hal ini anak itu mengikut kepada orang tuanya dan jelaskan keutamaan bahwa Rasulullah SAW menyuruh wanita-wanita yang memiliki kasih sayang dan memiliki keturunan yang banyak. Tazawwaju al-wadud al-walud. Tazawwajul wadud al-walud. Nikailah wanita-wanita yang pengasih, yang sayang, memiliki kasih sayang luar biasa dan memiliki keturunan yang banyak. Ini. Kemudian juga Rasul menyebut ini, ya, mukatsirukumul umal yaumal qiyamah. Ini mukatsirukumul umama yaumal qiyamah. Saya akan berbangga di hadapan umat nabi yang lain nanti pada hari kiamat. Maka dan setiap apa yang dirasakan oleh wanita ketika hamil itu kan dinilai pahala. Kenapa seorang ibu itu mendapatkan pahala yang luar biasa ketika Rasulullah SAW ditanya, man ahakun nas bil bir? Ya, ketika seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang lebih berhak aku berbakti kepadanya? Rasulullah SAW menjawab, setiap ditanya 3 kali pertanyaan, ummuk, ibumu. Kemudian baru ayam. Nah, wanita-wanita yang menghindar dari berhamil, menghindar dari kesusahan melahirkan, ya dia tidak menghindar dari pahala hakikatnya. Ya, bahkan oleh sebab itu seorang wanita yang meninggal ketika melahirkan diberikan pahala syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang sebenarnya
persepsi yang berlebihan yang membuat wanita ini kadang-kadang ya sudah banyak sekali termakan dengan dunia informasi dan pergaulan yang tidak sehat. Bergaya dengan tetap muda, segar, bugar, akan tetap dicintai suami. Karena kalau banyak punya anak akan terlihat tua dan tidak terlihat muda lagi, tidak seksi lagi, segala macam. Pertimbangan semuanya adalah nihil semua. Apapun yang anti upayakan, anti akan tetap tua, anti akan tetap keriput, apapun yang dilakukan. Ya. Sesuatu hal-hal yang tidak mengikuti aturan agama, jangan dianggap berkahnya ada. Memang selama ini tidak ada perceraian, orang-orang yang selalu menjaga seksi dirinya, tidak ada perceraian, tidak ada masalah dalam keluarganya. Bahkan banyak sekali masalah dalam keluarganya. Ya kan? Karena keberkahan, ketenangan, kebaikan, kebahagiaan tidak akan pernah kita raih di luar aturan yang telah Allah turunkan. Seberapa banyak kita melanggar, demikian pula jauhnya kita dari ketenangan, kebahagiaan, keberkahan. Yakinlah. Jadi tidak perlu hal-hal seperti itu kita lakukan. Ya, jangan kita terpengaruh dengan gaya hidup orang-orang yang di luar agama kita. Ya, atau orang-orang yang tidak mengerti ajaran agama. Kemudian dan juga Ustadz, apakah boleh istri selalu meminta kepada suami untuk melakukan azal, membuang sperma di luar setiap hubungan biologis, namun suami saya selalu keberatan, enggak merasa terpenuhi kebutuhan biologisnya. Dosakah saya? Ya, enggak boleh. Itu harus atas kehendak suami, karena masing-masing memiliki kesempurnaan, ingin mendapatkan kenikmatan. Dan sebenarnya hakikatnya, justru wanita yang normal biasanya dia tidak mendapatkan kenikmatan jika dibuang di luar biasanya. Ya, justru yang banyak ingat itu pada dasarnya wanita, karena dia tidak akan mendapatkan kepuasan kalau dibuang di luar. Tapi ya, itu yang kembali lagi. Semua tindakan perilaku kita dipengaruhi oleh otak dan pikiran dan ilmu kita. Maka oleh sebab itu, benarkan pola pikir kita akan mempengaruhi pola tindakan dan pikiran kita. Kalau hanya rasa sakit segala macam, ya tentu hal itu dialami semua wanita sejak dahulu. Ya, maka oleh sebab itu, pola pikir kita banyak dipengaruhi oleh apa yang kita dengar dan kita lihat. Maka benarkan pola pikir kita, perasaan kita sesuai dengan tuntunan agama. Wallahu a'lam bishawab. Itu bertanya Ustaz, jika suami sudah berumur 50 tahunan dan saya 30 tahunan, sementara suami masih menginginkan saya punya bayi lagi karena baru memiliki satu orang putra yang sudah remaja. Yang ingin saya tanyakan, masih layakkah laki-laki berusia punya anak kembali, karena menurut saya sudah tua dan beliau sangat menginginkan punya bayi kembali, sementara saya agak keberatan, mohon nasihatnya. Tidak ada aturan punya bayi itu harus sudah berumur berapanya. Ya, saya ingat Syekh Abdul Muhsin. Banyak para ulama ini yang saya kisah nyata lah yang ceritakan, dan banyak sekali para ulama yang punya anak yang masih kecil-kecil itu banyak, dan umur mereka sudah 80 tahun. Saya nggak tahu ketika saya masih di Medina itu Syekh Abdul Muhsin sudah berumur 80 tahun, ya lebih kayak. Dan itu Syekh Abdul Razak dalam majelis beliau memberikan kabar gembira bahwa beliau punya adik lagi. Ya. Subhanallah. Ini tidak ada hinggaan. Bahkan dia laki-laki itu, ya istilahnya kalau bahasanya tidak ada tuahnya. Laki-laki itu hanya selalu muda dan meninggal, itu istilahnya. Kalau perempuan ya ada menopausnya, ada halnya ya. Tapi laki-laki dalam usia berapapun dia bisa reproduksi, itu mampu, memiliki kemampuan untuk itu. Jadi jangan diperkarakan masalah umur. Ya, jangan diperkarakan masalah umur. Laki-laki itu jika terjaga kesehatannya dalam umur berapapun saja, dia Ibrahim dalam umur berapa punya anak? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi kita Muhammad SAW ketika menikahi Aisyah berapa umur beliau? Ya, karena ada sebagian orang sekarang memperkarakan masalah bedanya umur antara suami dan istri. Wanita itu cepat sekali ikut kepada suaminya. Kalau di umur walaupun rendah, tapi ketika dia sudah menikah itu usia dan bentuknya sangat cepat mengejar suaminya biasanya. Jadi kalau Rasulullah SAW kita lihat nih ya, ini ketika beliau menikahi Aisyah, umur beliau berapa? Beliau menerima wahyu adalah umur 40 tahun. Baik. Rasulullah SAW ini membantah dua persepsi yang salah. Ada orang menganggap kalau suami lebih muda, istri lebih tua, nggak baik. Rasulullah SAW menikahi Khadijah ada umur berapa?
Ya, riwayat yang masyhur itu adalah Khadijah ada umur 40 tahun, walaupun ada yang mengatakan tidak sampai demikian. Tapi yang masyhur Khadijah adalah memang lebih berusia dari Rasulullah SAW, itu secara umum. Ya, mengatakan bahwa waktu itu Khadijah berumur 40 tahun, Rasulullah berumur 25 tahun. Perbedaan umur dari segi perempuan dan laki. Enggak ada masalah. Dalam kisah hidup Rasulullah SAW yang lain, beliau menikahi Aisyah umur berapa? Yaitu beliau mengetahui Aisyah setelah berhijrah ke Madinah. Itu setelah berumur 53 tahun kalau dalam hitungan tahun Hijriyah lah, ya gitu kan, karena mereka Rasulullah SAW setelah berdakwah di Mekah setelah mewah itu 13 tahun, berarti 53 tahun. Tahun 55 tahun, 51 tahun beliau baru menikah dengan Aisyah. Dan setelah itu beliau menikahi juga istri-istri beliau yang lain. Ya kan? Jadi tidak ada hal yang kadang-kadang persepsi ya yang tidak benar kadang-kadang dari ilmu kesehatan. Saya punya orang tua asuh. Dalam ilmu kesehatan, bahwa menurut mereka wanita hamil di atas umur 40 tahun itu sangat berisiko. Saya sendiri yang mengantarkan orang tua saya ke rumah sakit dan beliau sudah lebih dari umur 40 tahun, anak paling bungsu beliau, itu tidak ada masalah sama sekali. Melahirkan dalam keadaan normal. Banyak di desa-desa orang tua kita dahulu-dahulu, ini ada permaruh hal seperti itu. Hanya kita ini lebih dihantui oleh persepsi negatif, katanya begini dan begitu. Semuanya adalah dilakukan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada hal ini menghambat. Ya. Jadi saya katakan banyak para ulama, ya. Saya punya guru Syekh Ali Nasr Al-Faqihi, ketika saya mengantarkan beliau ke mobil, ya, dalam usia beliau yang sudah tua, sudah pensiun dari Jamiah Islamiyah, berarti sudah umur 60 dan 70-an lah beliau berumur itu, 70 tahun lebih. Ya. Saya masih melihat istri beliau menggendong bayi. Jadi sebetulnya ya tidak umur, persoalan adalah kesehatannya. Kesehatan sang laki-laki itu. Kadang-kadang umur 18 sudah tidak ini gitu mampu reproduksi kadang-kadang. Umur 20-an juga tidak masalah umur. Ini adalah berteman keberkahan dari Allah SWT, tentu kesehatan Allah berikan dan seterusnya. Ya, jangan pula sanksi dengan hal seperti demikian. Ya, semuanya diserahkan kepada Allah, lakukan sebab dengan kita di dalam bersikap dan bertindak yakin dengan kemudahan dari Allah, pertolongan Allah SWT. Jadi tidak masalah. Ya. Karena memang laki-laki itu bisa memberikan keturunan dalam umur berapa saja. Ya, tidak terbatas. Jika mereka sehat, kuat, ya. Baik, ini ya tidak boleh tidak memenuhi, ya. Di bagaimana nasihatnya Ustaz berdosa bila saya tidak memenuhi syukuran, ya berdosa. Bagaimana menghilangkan sifat manja yang berlebihan karena saya ingin berpikiran dewasa dan bijak. Ya, kita tahu kalau bagaimana bagaimana seorang ibu seorang dewasa, tentu ini terlalu manja pada suami, ya pada suami biasa aja manja pada suami biasa. Tetapi tentu juga jangan sampai hal itu melampaui batas yang yang dibolehkan atau melalaikan tugas dan hak kewajiban kepada suami, jangan sampai gitu. Atau berlebihan juga tidak wajar sebagai seorang sudah berumur 40 tahun dengan kemanjaan yang seperti anak-anak 18 tahun, ya itu tidak selayak juga, tapi tentu sesuaikan kemanjaan dengan umur yang kita juga begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tidak ada pertanyaan yang masuk dari admin, barangkali cukup di situ dulu pembahasan kita ini. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian materi. Barakallahu fikum jami'an. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Recording stopped.